Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang perubahan segmen dari BPJS perusahaan ke BPJS Mandiri atau yang berbayar. Nah, hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang habis kontrak, resign, bahkan terkena dampak PHK. Kemudian BPJS teman-teman sudah nonaktif, maka teman-teman sudah bisa melakukan perubahan segmen dari BPJS PPU ke BPJS Mandiri. Sebelum masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah memenuhi persyaratan ya. Yang pertama, BPJS teman-teman wajib nonaktif. Karena jika statusnya masih aktif, maka perubahan segmen tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, teman-teman diharuskan memiliki M-Banking. Atau teman-teman jika tidak memiliki M-Banking, teman-teman bisa mengikuti tutorial ini karena tutorial ini menggunakan non-bank, yaitu menggunakan Doku. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini silakan teman-teman untuk klik pada menu lainnya. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi mobile JKN. Pada bagian ini silakan teman-teman lihat pada perubahan data peserta, kemudian silakan teman-teman untuk klik pada perubahan data peserta. Baik teman-teman, kita sudah masuk pada menu perubahan data peserta. Di sini ada kartu BPJS kita ya. Di sini tulisannya tidak ditanggung. Kemudian ada nama kita, kemudian NIK, kemudian segmen peserta, nomor handphone, email, alamat surat, dan fasilitas kesehatan tingkat 1. Ini adalah tampilan ketika teman-teman belum melakukan perubahan segmen. Di sini kartu masih tertera tidak ditanggung atau kemungkinan ada tulisan keluar kemauan sendiri. Nah, setelah BPJS teman-teman dirubah segmennya, maka tulisannya akan ada penangguhan pembayaran. Nah, selanjutnya pada menu segmen peserta di sini tertulis pegawai swasta ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman berhasil melakukan perubahan segmen, maka tulisannya akan menjadi pekerja mandiri. Pada menu ini silakan teman-teman untuk klik pada segmen peserta. Nah, kita sudah masuk kepada perubahan segmen peserta. Di sini ada tulisan segmen peserta saat ini yaitu pegawai swasta, kemudian segmen peserta tujuan yaitu pekerja mandiri. Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik selanjutnya ya. Kemudian nanti akan muncul surat pernyataan bahwa kita ingin melakukan perubahan segmen ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca silakan baca terlebih dahulu. Namun bagi teman-teman yang tidak ingin membaca, langsung saja klik pada bagian saya setuju ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke pendaftaran auto debit. Di sini adalah salah satu yang paling penting ya teman-teman. Kenapa? Karena jika teman-teman di sini tidak berhasil melakukan pendaftaran auto debit, maka untuk perubahan segmennya tidak akan bisa dilanjutkan ya. Nah, di sini untuk bank, silakan teman-teman bisa menggunakan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BCA. Nah, dan pastikan terlebih dahulu bagi teman-teman yang akan menggunakan auto debit menggunakan bank, pastikan memiliki M-Banking ya teman-teman. Namun bagi teman-teman yang tidak memiliki rekening bank, teman-teman bisa menggunakan rekening non-bank. Di sini ada FinPay Money, kemudian Doku, dan kemudian Isaku ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial auto debitnya menggunakan aplikasi Doku. Nah, silakan teman-teman untuk download terlebih dahulu aplikasi Doku ya teman-teman. Di sini langsung saja kita masuk atau tutorialnya menggunakan Doku ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan ketika kita daftar auto debit menggunakan aplikasi Doku. Di sini tertera nomor BPJS kesehatan kita, kemudian di sini tertera nomor ponsel yang akan kita daftarkan. Nah, untuk nomor ponsel yang akan kita daftarkan di sini bisa dirubah ya teman-teman sesuai dengan nomor yang terdaftar pada aplikasi Doku. Jadi bukan yang terdaftar pada aplikasi mobile JKN. Nah, di sini muncul syarat dan ketentuan. Di sini silakan teman-teman untuk klik saya mengerti ya. Nah, dan jika nomor teleponnya sudah diisi dengan nomor Doku, silakan teman-teman untuk centang saja dua pernyataan ini ya. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik daftar. Baik teman-teman, di sini ada notifikasi masukkan kode verifikasi. Nah, untuk kode verifikasi ini masuknya ke nomor yang terdaftar pada aplikasi Doku. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik daftar. Nah, di sini akan muncul yaitu sumber dana ya teman-teman.
Pada menu sumber dana ini silakan teman-teman untuk klik pada bagian uang elektronik Doku Wallet. Nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Apakah Anda yakin mendaftarkan akun Doku Wallet Anda sebagai sumber dana auto debit BPJS Kesehatan? Di sini silakan teman-teman untuk klik yakin ya. Di sini muncul registrasi sukses. Doku Wallet berhasil ditambahkan sebagai auto debit BPJS. Nah, di sini tertera nomor BPJS kita, kemudian nama kita, kemudian ada Doku ID, dan di sini juga ada info top up. Nah, dan di sini kita berhasil melakukan pendaftaran auto debit menggunakan Doku ya, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita klik selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya kita diharuskan untuk pilih kelas rawat ya. Nah, di sini ada 3 kategori kelas rawat, yaitu kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3. Nah, di sini silakan sesuaikan dengan keuangan dan kebutuhan teman-teman ya. Jadi untuk perbedaan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang membedakan hanya ruangan. Untuk pelayanan dan obat sama aja ya teman-teman. Nah, saya ingatkan kembali di sini untuk kelas pilih sesuai dengan keuangan teman-teman ya. Nah, untuk pada saat ini untuk kelas 1 pembayaran iurannya sebesar 150.000, untuk kelas 2 yaitu sebesar 100.000, dan untuk kelas 3 sebesar 35.000. Di sini saya akan memilih kelas 1 ya teman-teman. Kemudian jika sudah, klik saya setuju untuk merubah segmen peserta menjadi peserta bukan penerima upah. Nah, nanti setelah kita memilih kelas, maka kita akan pindah ke BPJS yang mandiri atau yang berbayar. Nah, di sini silakan teman-teman untuk masukkan PIN sebagai syarat untuk melakukan perubahan peserta ini ya teman-teman. Jika sudah, klik verifikasi. Nah, di sini muncul segmen peserta berhasil diubah. Artinya kita sudah berhasil melakukan perubahan segmen ya teman-teman dari BPJS perusahaan ke BPJS mandiri. Nah, dan ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil melakukan perubahan segmen dari BPJS perusahaan ke BPJS mandiri. Nah, di sini pada kartunya tertera penangguhan pembayaran yang asalnya atau sebelumnya, yaitu teman-teman BPJS-nya keluar kemauan sendiri atau tidak ditanggung. Selanjutnya pada menu segmen peserta yang asalnya pegawai swasta kini menjadi pekerja mandiri. Nah, artinya di BPJS Kesehatan kita ini sudah melakukan peralihan atau perubahan segmen dari BPJS perusahaan ke BPJS mandiri. Nah, dan ini adalah tampilan dari beranda aplikasi mobile JKN ketika teman-teman berhasil melakukan perubahan segmen dan untuk auto debitnya menggunakan aplikasi Doku. Untuk informasi aja, untuk pembayaran iuran ini jika teman-teman tidak melakukan auto debit menggunakan Doku atau saldonya tetap dikosongkan, teman-teman bisa juga membayar secara manual. Namun untuk pembayaran bisa dilakukan setelah 14 hari kerja. Jadi intinya jika teman-teman kurang dari 14 hari kerja, maka teman-teman tidak akan bisa melakukan pembayaran. Nanti akan ada notifikasi lunas ya teman-teman. Nah, saran saya teman-teman lakukan pembayaran setelah 14 hari kerja. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rilly Channel. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti mari kita sama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan BPJS Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.